Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edi Purnawan. Saya mengajar Ekonomika Moneter 1 dan juga untuk kelas internasional Bank and Financial Institution, juga kadang-kadang Central Banking. Hari ini kita ingin mendiskusikan mengenai salah satu chapters di dalam buku teks miskin, yaitu financial crisis. Bagaimana proses terjadinya financial crisis, kemudian apa akibatnya, dan bagaimana respon dari negara untuk menghadapi financial crisis. Apa yang terjadi saat ini juga akan diupdate dalam macroeconomic update. By definition, financial crisis itu terjadi terutama apabila ada large disruption to information flows in the financial market. Jadi ada informasi yang kemudian incoming inflows of information yang begitu dahsyat, kemudian hasilnya adalah atau akibatnya adalah ada friksi finansial yang kemudian spiking sharply dan financial market pada akhirnya stop functioning. Itu definisi umum mengenai krisis finansial. Pengalaman sudah kita saksikan bersama-sama di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, kita pernah mengalami krisis finansial. Kemudian kita lihat apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya financial crisis. Antara lain adalah theoretically itu karena deterioration in a financial institution. Jadi mereka kapasitas ekonomi atau kapasitas bisnis dari institusi-institusi finansial itu kemudian deteriorate, turun. Kemudian diikuti dengan banking crisis. Jadi kemudian akan menyebar, biasanya karena di Asia termasuk Indonesia itu financial marketnya dikuasai oleh perbankan, maka terjadi banking crisis. Di banking crisis itu biasanya terjadi loss of information production and intermediasinya menjadi tidak bisa bekerja atau disintermediation. Dengan itu maka muncul uncertainty yang semakin besar dan pada akhirnya ditandai dengan kredit atau lending yang menurun, baik penawaran maupun permintaan kredit. Faktor-faktor yang lain antara lain adalah yang bisa kita lihat, variable-nya adalah interest rate. Terjadi increase adverse selection problem. Jadi di sektor finansial itu banyak sekali terjadi problem-problem adverse selection. Termasuk juga ada increases the needs for funds and therefore adverse selection and moral hazard kemudian lebih banyak terjadi. Kemudian yang lain lagi adalah fiscal imbalance. Untuk yang fiscal imbalance ini sisi lain dari institusi-institusi finansial yang dikelola oleh baik kalau misalnya di Indonesia OJK dan Bank Indonesia. Jadi ini dari sisi lapangan banteng, itu bisa menciptakan fears of default on government debt. Jadi apakah utang pemerintah kemudian yang meningkat itu bisa dibayar atau enggak? Biasanya kalau dari Kementerian Keuangan atau Treasury Department kalau di Amerika, maka di situ ada budget yang arahnya adalah ke fiscal policy. Bagaimana penerimaan bisa dikelola dan pengeluaran bisa dikelola, dan ada minimizing defisit atau imbalance. Kemudian yang lain adalah investors might pull their money out of the country. Itu salah satunya karena melihat semakin tingginya fiscal imbalance. Itu juga bisa menimbulkan financial crisis. Nah, kemudian kalau kita melihat dinamika dari krisis finansial,
itu biasanya ditandai oleh 3 tahap. Yang pertama adalah initiation of financial crisis. Jadi permulaannya seperti apa? Biasanya terjadi karena ada management of financial liberalization atau innovation yang berlebihan. Yang kedua adalah asset price boom and bust. Jadi biasanya di sektor keuangan dan di sektor real tumbuhnya tidak seimbang. Sektor keuangannya terlalu pesat, sektor realnya tidak bisa mengikuti, dan akhirnya terjadi boom, dan akhirnya meledak. Kemudian ditandai juga dengan spiking in interest rate. Dan pada akhirnya ada uncertainty yang juga meningkat. Nah, itu biasanya kalau di Eropa dan di Asia, karena banking marketnya paling besar, maka kemudian stage 2-nya adalah banking crisis. Dan pada akhirnya terjadi debt crisis. Dan akhirnya ada economic crisis yang disebabkan karena financial crisis. Dan kemudian gulung lagi seperti Indonesia tahun 1997-98, ada political crisis, social unrest, dan lain sebagainya. Karena tidak terkendali pada waktu itu. Nah, ini kira-kira tahapannya. Jadi dari financial institution balance sheet yang kemudian menurun, asset price decline, harga-harga menjadi anjlok, termasuk juga financial asset yang anjlok. Ini juga terjadi pada saat Great Depression tahun 1920-an, 30-an. Kemudian uncertainty yang menjadi semakin tinggi, ditandai dengan interest rate yang meningkat yang luar biasa. Biasanya inflasinya juga meningkat. Kemudian masuk ke banking crisis dan akhirnya masuk ke debt crisis. Nah, ini hanya contoh stock price data during Great Depression 1929 sampai kira-kira 1940. Kalau kita lihat data dari stock market pada waktu itu, ini datanya Dow Jones Industrial Average DCIA. September 1929 itu diberi nilai 100 gitu ya. Stock market peak-nya dikasih nilai 100. Jadi Anda bisa melihat di awal tahun 1930-an stock market prices-nya slump, going down. Luar biasa, dari posisi 100 kemudian ke posisi kurang dari 20. Ya, ini di atas 10 ya. Kemudian akan meningkat lagi. Nah, ini terjadi siklusnya seperti itu. Setelah krisis pasti akan terjadi resurgence. Cuma berapa lama ini pertanyaannya. Nah, pada saat Great Depression pada waktu itu, lama sekali ini. 1932-an, kemudian baru menjadi sekitar 40-an, itu tahun 1940. Jadi lama sekali. Oleh karena itu, maka tim ekonomi sebuah negara biasanya akan melakukan respon yang cepat, tanggap darurat kalau gempa gitu ya. Untuk menanggulangi supaya jatuhnya ini tidak terlalu dahsyat. Kemudian bottoming up gitu. Indonesia juga pada waktu itu juga melakukan itu. Cuma pada waktu itu kita sangat dalam, pertumbuhan ekonominya turun hingga 15%, minus 15%, sehingga agak lama pada waktu itu sembuhnya. Di Amerika juga seperti itu, sembuhnya juga lama. Nah, kalau kita lihat berikutnya, data dari credit spread pada waktu itu, selisih ya, atau spreadnya antara corporate bonds yang highly volatile, yang lebih berisiko dibandingkan dengan treasury bond, yang risikonya hampir nol, itu pada saat awal tahun 1930-an spreadnya luar biasa besar, menunjukkan salah satu indikasi bahwa di situ terjadi financial crisis di situ. Jadi meningkat. Nah, yield kemudian spread and credit itu salah satu indikator. Sehingga kemarin awal tahun 2019 maaf, yield di antara maturity yang pendek dengan yang panjang itu kemudian diperbandingkan. Nah, itu memberi indikasi bahwa akan ada krisis setahun lagi. Karena itu kayak apa namanya? Seperti indikator bahwa kalau
orang sudah mulai berinvestasi dalam jangka pendek dan mengambil investasinya dalam jangka panjang berubah ke jangka pendek, maka orang merasa bahwa risikonya yang dihadapi di financial market semakin besar. Ini juga seperti itu. Jadi risikonya semakin besar kalau credit spread-nya semakin besar di antara corporate bond dan treasury bond. Kemudian kita lihat apa yang terjadi saat ini, macroeconomic update. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ekonomi makro di seluruh dunia itu tiba-tiba dapat shock dari variabel kesehatan. Yaitu kita sudah tahu, namanya adalah coronavirus. WHO menyebutnya COVID-19. 19 itu artinya 2019 akhir. Coronavirus 2019 akhir. Bahkan sampai pemimpin market finansial dunia, Kristalina Georgieva, ini bosnya IMF yang baru, gantinya Christine Lagarde, juga tidak terlalu yakin terhadap perekonomian internasional. Ditandai dengan ucapannya seperti ini, coronavirus may damage global growth in 2020. There may be a cut that we are still hoping would be in kira-kira 0,1 sampai 0,2. Ini 0,1, 0,2 ini menurut dia dan sebagian besar analis terjadi di Eropa dan Amerika. Analisis dari hasil riset dari Deutsche Bank mengatakan yang berbeda. Deutsche Bank menyatakan bahwa kira-kira turunnya ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi makro dunia untuk Asia itu sekitar 0,4%. Nah, yang 0,1 itu untuk Eropa dan untuk Amerika. Kemudian Jepang itu kira-kira juga 0,4%, termasuk Cina, Asia ya. Jadi kalau begitu, kalau Cina sekarang katakanlah pertumbuhan ekonominya sekitar 6 atau 6,1%, berdasarkan Deutsche Bank, analisisnya adalah akan turun sebesar yang paling tinggi 1,5%. Jadi kira-kira Cina hanya akan tumbuh 4,6%. Ya. Sebuah penurunan yang luar biasa besar. Karena data terakhir hanya sekitar 6% atau 6,1%. Jadi kalau turunnya 1,5%, berarti hanya menjadi 4,5 atau 4,6%. Kemudian juga penelitian dari World Bank, ketika menghubungkan antara China dengan Indonesia, World Bank menyatakan bahwa hasil risetnya menyatakan bahwa 1% penurunan pertumbuhan ekonomi China itu akan berakibat pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,3%. Jadi artinya apa? Artinya kalau China diperkirakan akan turun at most 1,5%, berarti kira-kira Indonesia akan turun 1,5 kali 0,3, yaitu sekitar 0,45%. Jadi kalau 2019 kemarin Indonesia pertumbuhan ekonominya 5,02%, maka dengan prognosa atau forecast dari World Bank ditambah dengan Deutsche Bank tadi, kita akan turunnya 0,45%. Bu Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia 2020 kemungkinan akan tumbuh 4,7%. Nah, kalau dibandingkan dengan risetnya World Bank dan Deutsche Bank yang turun 0,45%, maka Indonesia hanya akan tumbuh 4,5 sampai 4,6%. Ya mirip-mirip lah, 11-12 dengan China. China turun 1,5%, Indonesia akan turun 0,45%. Itu kalau coronavirus COVID-19 bisa diatasi. Karena dampaknya luar biasa ternyata. Sementara sekarang masih berkembang nih, virusnya menyebar kemana-mana. Kemarin, 27 Februari 2020, Arab Saudi pun melarang yang akan umroh dari Indonesia dan juga dari banyak negara yang diidentifikasi akan bisa menyebarkan coronavirus. Dan itu banyak sekali itu.
Dan dampaknya saya kira akan luar biasa kalau ini tidak bisa diatasi dengan cepat. Menteri Pariwisata Indonesia, Pak Wisnu Tama juga memperkirakan kalau coronavirus ini 1 tahun nggak selesai, maka kerugian finansial dari sisi pariwisata Indonesia itu sekitar 54 triliun. Cukup besar. Kemudian tidak hanya itu, Indonesia juga melakukan transaksi perdagangan dengan banyak negara yang sekarang juga menyetop lalu lintas transportasi. Saya kira juga banyak sekali itu berakibat kepada penerimaan negara. Pajak ekspor, pajak impor, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat mitra dagang terbesar kita itu adalah China untuk perdagangan ya. Nomor 2 adalah Amerika, kemudian Jepang. Jadi kira-kira 16% ekspor China luar biasa besar ya ke banyak sekali negara. Jadi kalau kita bayangkan SARS pada waktu itu tahun 2003 dengan Corona tahun 2019 akhir dan sampai sekarang, perekonomian China pada waktu itu hanya 1,6 triliun US dollar. Saat ini 13,6 triliun US dollar. Kira-kira berapa kali lipat itu? 9-8 kali lipat dibandingkan tahun 2003. Nah sekarang pengaruh spreading the economy, not only the coronavirus, juga tentu saja jadi lebih besar. Oleh karena itu kita hati-hati menjaga sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang lain yang disampaikan oleh Jay, Gubernur Bank Sentralnya Federal Reserve, itu ternyata sama juga. Beberapa hari terakhir dia juga tidak yakin. Memang benar disampaikan oleh Jerome Powell bahwa stance monetary policy the Fed tidak akan berubah. Kecuali kalau mereka sedang memantau dampak dari coronavirus itu seperti apa. Apakah hanya short run, atau medium run, atau beberapa tahun ke depan. Seorang peneliti Harvard University, kebetulan minggu lalu saya presentasi di Harvard, bilang bahwa it can be 70% of the citizen of the world itu berpotensi untuk kena coronavirus. Jadi bisa dibayangkan, 70% dari 7,5 miliar masyarakat dunia kena gitu misalnya. Ya kita berharap tidak terjadi itu ya. Itu barangkali proyeksi yang berlebihan. Kemudian bosnya IMF yang lama, yang sekarang menjadi bosnya ECB. Itu juga beberapa kali diwawancara oleh wartawan, yang terakhir beliau mengatakan ini, coronavirus outbreak has become the most immediate concern for some central bankers now. What worries me probably more the sort of perception. Jadi persepsi itu sangat besar pengaruhnya kepada tindakan atau action dari pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi di financial market. Kalau pelaku ekonomi di financial market itu merasa bahwa uangnya nggak aman di satu pasar, maka tentu akan diambil. Kemudian dipindah tempat yang lebih aman. Nah itu terjadi sekarang di Indonesia. Mudah-mudahan tidak membesar. Di capital market, di SCBD sedang terjadi itu. Sehingga kemudian ada protokol krisisnya. Mudah-mudahan sih tidak berkembang. Yang kedua, masalah trade war juga belum selesai, sudah kena ini. Jadi perception-nya berkurang karena ada masalah coronavirus. Ini terjadi di India juga sedang digempur oleh Amerika, tidak hanya China. Mungkin China karena sudah sakit ya, jadi sudah tidak terdengar lagi. Tetapi sesungguhnya mereka masih berseteru, saling retaliate. Nah India yang terakhir, meskipun Trump datang ke India beberapa hari yang lalu, si Modi tidak melakukan transaksi, sehingga kemudian semacam diperingatkan oleh Kementerian Perdagangan Amerika, you kalau tidak melakukan transaksi, you goes extra miles for the trade deal. Jadi masih akan panjang gitu. Termasuk juga Indonesia, yang dikhawatirkan nanti GSP-nya akan hilang. Gitu ya. Meskipun Pak Menlu bilang akan dijagain dengan sangat ketat. Jadi masalah
coronavirus, masalah trade war, masalah supply chain yang disebabkan karena trade war itu dampaknya luar biasa kepada perekonomian negara-negara yang sekarang lebih banyak mengacu kepada perekonomian dalam negerinya. Jadi lebih mengolah macroeconomic internality-nya karena orang yang memimpin negara-negara itu sudah merasa bahwa ini kalau kita melakukan multilateral cooperation sudah agak sulit, makanya kemudian mengurusi internal cooperation, internal trading. Coba bayangkan, satu pesawat misalnya, ini pesawat tempur, itu produsennya banyak sekali. Gadget Anda, iPhone misalnya, itu produsennya banyak sekali. Sehingga kalau produsen-produsen itu kemudian kena masalah yang diakibatkan karena trade war, dan bahkan harus merelokasi perusahaannya dari China ke Amerika, pasti biayanya akan jauh lebih mahal. Pada saat itu diperkirakan harga iPhone itu bisa naik 100 sampai 200 dolar ketika hitung-hitungan dampak dari trade war itu dibebankan kepada Apple companies. Jadi dampaknya tidak hanya dialami oleh Amerika dan China, tapi juga oleh produsen-produsen dari negara-negara yang jumlahnya banyak untuk banyak produk yang biasanya produk-produk itu tidak hanya diproduksi oleh satu negara tetapi oleh banyak negara. Namanya Global Value Chains atau GVC atau Global Supply Chains. Jadi negara-negara itu terikat satu dengan yang lain, dependent satu dengan yang lain. Nggak bisa main sendiri, nggak bisa American first, nggak bisa China first. Kita harus bekerja sama, kemudian bersama-sama membangun multicultural first gitu harusnya. Nah ini hanya data mengenai perdagangan Indonesia dengan Singapura, misalnya ekspor untuk 2019 kita 8,4 miliar US dollars, impornya 8,4, jadi mirip sama untuk yang 2018, impornya lebih besar dibandingkan ekspornya. Ini yang keempat. Yang ketiga adalah ke Jepang. Jepang ekspornya ke Jepang itu 12,6, impor kita dari Jepang 14, kita defisit. Tahun sebelumnya 15,1, impornya juga lebih besar. Amerika Serikat nomor 2, ekspornya 16, tapi kita surplus. Mengapa? Karena impornya hanya 7,5. Satu tahun sebelumnya 16,2, kemudian impornya 8,4. Jadi kita surplus dengan Amerika. Nah, yang nomor 1 sebagai mitra dagang terbesar kita adalah China. Ekspornya hanya 23, impornya 40. Ya. Kemudian satu tahun sebelumnya ekspornya 22, impornya 40 juga. Jadi kira-kira double. Jadi kita defisit sesungguhnya dengan China. Tapi impor yang berasal dari China itu digunakan oleh banyak perusahaan untuk bahan-bahan untuk membuat barang-barang jadi yang diekspor. Sehingga ini pun berpengaruh pada ekspor Indonesia. Jadi meskipun yang dihambat adalah live animals, tapi ternyata ada dampaknya juga kepada yang non-live animals. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Satu tadi, kalau bisa government expenditures itu cepat-cepat. Jadi yang dikeluarkan pada pertengahan atau akhir kuartal ditarik ke depan. Jadi salah satu daya dorong untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan spending. Nah, salah satu spending yang paling memungkinkan sekarang itu adalah government expenditure. Meskipun sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia itu asalnya dari consumption, dan kita melihat pergerakan consumption di banyak kota ini sekarang sudah semakin agak susah, masyarakat menunda pembelian barang dan jasa, mal agak sepi. Nah, bagaimana caranya supaya kemudian ada sumber-sumber spending yang kemudian bisa mengenerate consumption masyarakat sehingga tidak turun kurang dari 5% untuk consumption pertumbuhannya. Salah satu yang lain adalah dengan tentu saja mengenerate consumption yang lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah. Pakai aplikasi, pakai digital technology, digital information. Ini yang dilakukan oleh BCA yang dipresentasikan oleh Pak Yahya Setiatmaja dalam IBEX, Indonesian Banking Expo kemarin. BCA, menurut beliau dan menurut salah satu komisarisnya, investasi untuk digital teknologinya, digital ekonominya, digital bankingnya adalah
luar biasa besar. It's almost 5 triliun rupiah. Nah, salah satu bentuk dari produk-produk digital bankingnya BCA adalah ini. MBCA, e-branch, flash vending machine, cash recycle, kemudian ada start teller, kemudian ini ada information dari customer service yang bisa berhadapan melalui media. Yang ini BCA, bank termasuk buku 4. Kemudian BRI. BRI juga spending untuk digital bankingnya besar. Meskipun yang paling besar saya kira adalah BCA. Ada 3 yang disebut oleh Pak Sunarso, bosnya BCI yang baru. Namanya Digital is our DNA katanya. 1, digitize core, kemudian build digital ecosystem, kemudian embed in our customer life. Jadi mereka melaunch new digital proposition di business modelnya, supaya kemudian lebih dekat dengan masyarakat, kemudian lebih murah juga, dan lebih efektif meningkatkan transaksi. Coba bayangkan, BRI yang punya cabang di banyak provinsi dan bahkan sampai ke unit desa itu berapa itu biaya untuk maintenance, biaya untuk menggaji karyawan, dan lain sebagainya. Besar sekali cabang BRI sampai ke unit desa. Nah, kalau itu kemudian bisa dihemat dengan digitalisasi, maka mestinya bank itu menjadi lebih efisien. Nah, ini BRI dengan go smaller, go shorter, dan go faster. Jadi siapa yang lebih cepat saat ini, maka lebih menang dia. Institusi apapun itu. Tapi kalau besar dan cepat memang hebat. Oleh karena itu kita menghargai beberapa institusi atau satu institusi tambahan yang lain yang kemarin dapat akreditasi ASCSB. Itu institusinya nggak terlalu besar tapi kemudian dapat ASCSB di Jakarta. Nggak usah disebutkan. Nomor 1 FEB UGM. Nah, kira-kira itu yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita ekonomi Indonesia, makroekonomi harus cepat tanggap untuk menanggulangi dampak yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu pertama kali bagus, kemudian tiba-tiba di akhir tahun ada shock yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itu mengurangi kapasitas ekonomi banyak sekali negara. Tidak hanya yang menimbulkan, tetapi juga dampaknya luar biasa besar. Oleh karena itu, maka untuk menanggulangi dampak tersebut, maka harus ada di samping bold reform seperti yang sekarang sedang dibicarakan di DPR, yaitu berupa undang-undang yang luar biasa besar itu, Omnibus Law, tapi juga harus ada respon cepat untuk menstabilkan perekonomian, terutama bagaimana penerimaan dan kalau bisa pengeluaran yang langsung bisa produktif di mengenerate multiplier effect kepada masyarakat, dan akhirnya konsumsi dari middle income ini menjadi tetap besar gitu ya. Karena itu sources of economic growth. Kita tentu saja agak khawatir karena consumption yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia turun itu sekarang. Pajaknya juga saya kira akan agak susah diterima oleh Kementerian Keuangan karena konsumsi masyarakat turun, termasuk juga produksinya turun. Oleh karena itu maka stimulus ini harus diciptakan dengan cepat dan berani. Bahkan kalau perlu pemerintah melakukan defisit budget yang lebih besar untuk sementara waktu, untuk mengenerate perekonomian. Keynes juga bilang bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kapasitas ekonomi, maka harus sebesar-besar pengeluaran itu dilakukan oleh government, oleh swasta, oleh masyarakat, rumah tangga. Saya kira itu mudah-mudahan shock yang terjadi di akhir tahun 2019 dan 2020 ini bisa dikendalikan dengan ditemukan obat yang mirip malaria. Saya dengar sudah beredar di mana-mana, dan mudah-mudahan kita tidak terjangkit di Indonesia. Dan financial crisis yang ekspektasinya oleh banyak profesor di Amerika, Nouriel Roubini dan lain-lain itu yang memperkirakan 2020 akan terjadi financial crisis, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan bisa kembali normal dan perekonomian Indonesia bisa diselamatkan. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Saya Muhammad Edi Purnawan,
dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Departemen Ekonomi, mengucapkan selamat belajar. Assalamualaikum.